Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini berjumpa dengan saya, Bang Faisal. Ya, kita akan bahas mengenai kimia, yaitu kimia SMA kelas 10. Ya, dimana ini menggunakan modul K13, modul elektronik ya, modul E. Nah, ini kita akan bahas mengenai ikatan kimia. Nah, di sini di modul ini ada sekitar 15 halaman ya, 15 halaman dari ikatan kimia. Nah, kita akan membahas secara rinci apa saja yang ada di modul ini. Nah, di ikatan kimia ini di halaman pertama ini ada tujuan pembelajaran ya. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan memiliki kemampuan berikut. Nah, yang pertama adalah memahami perbedaan mendasar antara ikatan antar atom dan ikatan antar molekul. Kedua, memahami jenis-jenis ikatan antar atom beserta sifat-sifat senyawanya. Yang ketiga, menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan ikatan kimia. Nah, itu yang pertama, tujuan pertama yaitu memahami perbedaan mendasar antara ikatan antar atom dan ikatan antar molekul. Nah, saya sudah melihat modul ini dari halaman 1 sampai halaman 15 itu tidak ada yang membicarakan mengenai ikatan antar molekul. Nah, di sini mungkin sedikit saya jelaskan perbedaan antar atom dan antar molekul ya. Ini antar atom. Nah, di sini juga ada antar molekul. Apa perbedaan antara keduanya? Nah, kita tahu aja misalkan air ya. Air H2O. Air itu H2O. Jadi kalau misalkan ikatan antar atom itu ikatan antar H dan O. Nah, itu antar atom. Jadi bagaimana terbentuknya H2O dari interaksi antara atom H dan atom O. Nah, bagaimana terbentuknya senyawa H2O dari interaksi antara atom H dan atom O. Nah, itu ikatan antar atom. Nah, sedangkan kalau ikatan antar molekul itu adalah interaksi antara molekul H2O dengan H2O yang lainnya. Nah, kemudian dengan H2O lainnya. Nah, jadi antara molekul H2O dengan molekul H2O lainnya itu ada interaksi. Nah, itu ikatan antar molekul. Nah, maksudnya seperti apa sih? Misalkan gini. Air yang biasa kita minum satu gelas itu terdiri dari beberapa molekul H2O. Misalnya satu gelas air itu kita anggap sekitar 600 mili ya. Nah, 600 mili itu banyak molekul H2O di situ. Nah, maka molekul antar H2O itu saling berinteraksi membentuk 600 mili air yang kita minum. Nah, itu antar molekul. Nah, sedangkan yang membentuk molekul senyawa H2O itu adalah antara atom H dan atom O membentuk suatu molekul. Nah, molekul dengan molekul itu antar molekul. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, kalau antar atom itu adalah interaksi antar atom H dan atom O membentuk suatu senyawa molekul H2O. Sedangkan kalau H2O dengan H2O itu juga ada interaksinya. Nah, yang kedua, memahami jenis-jenis ikatan antar atom beserta sifat-sifat nyawanya. Nah, jadi untuk antar atom itu ada beberapa jenis. Oke, kita lanjutkan yang tujuan kedua, yaitu memahami jenis-jenis ikatan antar atom beserta sifat-sifat senyawanya. Nah, terutama yaitu kita fokusnya pada jenis-jenis ikatan antar atom. Jadi interaksi antar atom itu
ada dua ikatan. Yang pertama adalah ikatan ion, kedua adalah ikatan kovalen. Nah, perbedaannya nanti akan kita jelaskan apa itu ikatan ion dan apa itu ikatan kovalen. Yang pasti keduanya berbeda. Nah, yang ketiga adalah menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan ikatan kimia. Nah, nanti ada beberapa contoh soal yang akan kita jelaskan, kita akan bahas. Nah, bagaimana hubungannya dengan ikatan kimia. Yang pertama yaitu susunan elektron stabil. Nah, ini yang paling penting untuk mempelajari ikatan kimia. Apa sih yang dimaksud dengan elektron stabil itu? Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa di alam ini banyak sekali ditemukan senyawa. Misalnya garam, dapur, dan gula pasir. Nah, garam dapur tersusun atas ion Na+ dan Cl-. Sedangkan gula pasir tersusun atas molekul C12H22O11. Nah, struktur garam dapur berbeda dengan struktur gula pasir karena perbedaan ikatan yang dimilikinya. Yang jelas ya, kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa garam dapur itu tersusun atas ion. Nah, sedangkan kalau gula pasir tersusun atas molekul. Ya, karena keduanya interaksi untuk membentuk senyawanya berbeda. Nah, kalau pada garam dapur, interaksi yang terjadi adalah ikatan ion. Nah, terbentuknya ion positif, terbentuknya ion negatif. Nah, ketika terbentuk ion positif dan ion negatif, nah itu akan ada seperti magnet ya, saling mendekat, saling berikatan satu sama lain. Nah, sehingga terbentuknya senyawa NaCl. Nah, tetapi dia harus terbentuk ion dulu. Nah, ion ini kita akan bahas bagaimana sih, kenapa ion ini bisa terbentuk. Nah, bisa terbentuk ion positif dan kenapa bisa terbentuk ion negatif. Nah, sedangkan kalau gula pasir itu tersusun atas molekul C12H22O11. Nah, ini karena ada ikatan kovalen, jadi ada interaksi antar elektronnya. Nah, elektronnya saling berikatan. Nah, ikatan itulah yang termasuk ikatan pembentukan molekul. Nah, jadi ikatan antara C dan H, kemudian antara C dan O. Nah, itu dia, itu ikatan kovalen. Tapi sebelum itu kita akan membahas dulu apa itu stabil ya. Karena ini kan pada subnya itu adalah memahami susunan elektron stabil. Nah, jadi kita paham kenapa senyawa ini ada. Nah, agar mereka bisa mencapai suatu kestabilan. Nah, itu dia. Nah, di paragraf berikutnya adalah pembentukan ikatan pada atom atau ion dilakukan untuk mencapai kestabilan. Nah, di sini memberi informasi kita bahwa ikatan itu penting agar atom atau ion itu bisa mencapai kestabilan. Nah, jadi fokusnya itu adalah kepada kestabilan. Nah, jadi harus stabil gitu. Artinya beberapa unsur atau beberapa atom itu nggak stabil. Nah, jadi kalau begitu ada nggak unsur atau atom yang stabil, itu pertanyaannya. Nah, apakah semuanya nggak stabil atau ada yang stabil dan berapa banyak, itu dia. Oleh karena itu, nah ini seperti penjelasannya. Oleh karena setiap atom atau ion memiliki sifat yang berbeda. Nah, ini jelas ya kalau memang sifat dari atom atau ion berbeda ya, maka dihasilkan pula jenis ikatan kimia yang sifatnya berbeda. Jadi karena sifatnya berbeda, ikatannya juga berbeda. Nah, tapi ini nggak memerinci ya penjelasan ini. Kita lanjut ya. Di alam ini atom yang sudah stabil hanyalah gas mulia. Nah, ini kan ada pernyataan bahwa rupanya ada unsur yang stabil. Nah, itu hanyalah gas mulia. Nah, kalau kita melihat pada tabel periodik itu ada kelompok yang namanya gas mulia.
Nah, artinya kelompok itu merupakan kelompok yang stabil. Nah, sedangkan atom-atom yang lainnya sifatnya tidak stabil. Artinya selain gas mulia itu nggak stabil. Nah, atom-atom yang tidak stabil tersebut akan bergabung dengan atom lain untuk mencapai kestabilan. Nah, jadi agar atom atau unsur yang bukan termasuk gas mulia itu bisa ya, jadi bisa eksis gitu ya, maksudnya agar dia tetap ada, dia harus mencapai kestabilan. Nah, jadi unsur atau atom itu harus saling berikatan untuk mencapai kestabilan. Nah, itu yang lebih tepatnya ya. Jadi unsur selain gas mulia, mereka tuh harus saling berikatan untuk mencapai kestabilan. Saya ulangi lagi, unsur selain kelompok gas mulia harus saling berikatan untuk mencapai kestabilan. Nah, oke, sebelum kita lanjut, kita lihat di tabel periodik nih. Nah, ini ada tabel periodik. Nah, di sini mana ya? Gas mulia. Nah, gas mulia itu terdapat di sini ya. Nah, ini ada helium, ada neon, ada argon, ada krypton, ada xenon, ada radon, ada uo. Nah, ini golongan 8A ini adalah golongan yang stabil. Yang pojok kanan ya, itu ada 8A, itu adalah kelompok gas mulia. Nah, selain ini itu nggak stabil. Nah, selain gas mulia itu nggak stabil. Itu dia. Berarti banyak lah. Jadi hampir semua unsur tidak stabil kecuali gas mulia ya. Hampir seluruh unsur itu tidak stabil kecuali gas mulia. Jadi unsur-unsur yang ini misalkan golongan 1A, 2A atau golongan transisi, nah 3 sampai 7A ini harus saling berikatan atau saling berinteraksi untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia, gitu dia. Nah, kita lanjut ya. Nah, gas mulia memiliki konfigurasi elektron sebagai berikut. Nah, ada helium ya tadi yang tadi saya perlihatkan, di sini dijelaskan lagi. Ada helium tuh nomor atomnya 2 ya, nomor atomnya 2, nomor atom tuh yang ini ya. Nah, ini dia nomor atom tuh yang pojok kiri bawah. Nah, itu penulisan nomor atom. Ada helium tuh udah 2, maka konfigurasinya 2. Neon itu 10, argon 18, nah krypton itu 36, xenon itu 54, dan radon itu 86. Nah, ini konfigurasinya. Na 28, Hr, argon 288, krypton 28 18 8, xenon 28 18 18 8, dan radon 28 18 32 18 8. Nah, dari konfigurasi ini kita melihat pola ya, pola. Nah, jadi helium, neon, argon, krypton, xenon, radon adalah golongan stabil. Nah, kenapa dia stabil? Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, di sini dikatakan ada penjelasannya. Menurut G.N. Lewis ya dan W. Kossel, gas mulia merupakan atom yang stabil karena memiliki elektron valensi, atau elektron valensi itu elektron di kulit terluar. Nah, sebanyak 8. Nah, dimana kita lihat elektron valensinya ini 8 ini ya. 8, 8, 8, 8, 8. Nah, jadi karena dia memiliki elektron valensi 8, maka dia stabil. Nah, beda dengan unsur yang lain. Unsur yang lain itu tidak memiliki elektron valensi 8, maka mereka nggak stabil. Jadi polanya itu. Jadi polanya karena memiliki elektron valensi 8, maka unsur ini stabil. Nah, tapi kan kita lihat helium 2 ya. Kok ini termasuk unsur stabil juga? Nah, ini ada pengecualian ya. Kecuali helium yang elektron valensinya 2. Jadi ada pengecualian untuk helium.
Nah, ini juga ada sedikit penjelasan. Oleh karena itu, atom-atom yang tidak stabil akan berupaya menyerupai konfigurasi elektron gas mulia untuk mencapai kestabilan, yaitu dengan memiliki elektron valensi 2 atau 8. Ini penjelasan untuk unsur atau atom pada golongan yang lain gitu. Jadi selain kelompok gas mulia, nah mereka itu saling berikatan. Nah, untuk mencapai kestabilan polanya membentuk pola seperti gas mulia ya. Membentuk pola seperti gas mulia. Nah, saya ulangi lagi, membentuk pola seperti gas mulia. Cuman dari penjelasan di sini mungkin saya sedikit menambahkan ya. Menambahkan pada kenapa dia stabil. Jadi gini. Karena di alam dia sendiri gitu. Nah, misalnya gini, ada namanya gas oksigen. Gas oksigen. Ada namanya gas helium. Gas helium. Nah, kalau gas oksigen, walaupun disebut gas oksigen, sebenarnya gas oksigen ini atau yang kita hirup itu terdiri dari 2 O yang saling berikatan. Ya, terdiri dari 2 O yang saling berikatan. Itu maka dia gas oksigen yang kita hirup tuh O2. Nah, jadi bukan kita menghirup gas oksigen tuh O saja, tapi O2. O-nya saling berikatan ya. Nah, membentuk gas oksigen yang stabil untuk kita hirup. Nah, sedangkan gas helium, ini itu He saja gitu. Bukan He2 tapi He saja. Jadi dia nggak perlu berikatan dengan He yang lainnya untuk mencapai kestabilan karena dia sudah stabil gitu. Nah, karena dia sudah stabil, jadi dia nggak perlu untuk membentuk He2 gitu. Nah, jadi kestabilan ini kayak inert gitu ya, inert, memiliki kelembaman gitu, inert. Jadi nggak perlu berinteraksi dengan sesamanya atau dengan unsur lain agar dia tetap eksis, nggak perlu. Nah, cukup dia saja sudah stabil. Nah, itu dia perbedaannya. Nah, begitu juga misalkan neon, argon, krypton, xenon, radon seperti itu. Nah, dan kelompok pada gas mulia ini sukar untuk berinteraksi atau beraksi dengan unsur yang lainnya. Nah, walaupun bisa ya, tetapi memerlukan tekanan dan suhu yang tinggi itu. Oke, kita lanjut ya. Di susunan elektron stabil ini ada namanya kaidah duplet ya. Apa sih kaidah duplet itu? Nah, kaidah duplet adalah kecenderungan unsur-unsur untuk memiliki konfigurasi elektron stabil dengan 2 elektron valensi. Jadi dia menjelaskan mengenai keberadaan unsur lain yang ingin mencapai kestabilan seperti helium. Nah, jadi kaidah duplet ini menjelaskan keberadaan unsur lain untuk mencapai kestabilan dia membentuk duplet ini seperti helium. Di atom-atom yang memiliki nomor atom kecil akan mengikuti kaidah duplet untuk mencapai kestabilannya. Nah, jadi ya sebenarnya itu hidrogen ya. Hidrogen di sini ada lithium. Nah, mereka akan stabil jika membentuk seperti helium. Nah, maka seperti hidrogen akan menyerap satu elektron sehingga elektron valensi menjadi 2. Kan menjadi 2 kan seperti helium kan. Nah, begitu juga lithium melepas satu elektron, nah untuk menjadi 2 juga. Nah, dia sedikit gitu unsur yang membentuk, jadi
hanya dua unsur ini saja gitu, hanya dua unsur saja yang untuk mencapai kestabilan menyerupai helium, itu mencapai 2 gitu. Yang B, kaidah oktet. Nah, kaidah oktet adalah kecenderungan unsur-unsur untuk memiliki konfigurasi elektron stabil dengan 8 elektron valensi. Untuk mencapai kaidah oktet, ada atom-atom yang harus melepaskan elektron, tetapi ada juga yang harus menyerap elektron. Nah, intinya adalah mencapai keadaan 8. Nah, seperti neon, argon, kriton, xenon, radon yang memiliki pola elektron valensi 8. Nah, cuman caranya ya, cara untuk mencapai 8 ini bagaimana? Nah, ada yang harus melepaskan elektron. Jadi dia akan mencapai 8, caranya adalah melepas elektron. Nah, ada juga yang menyerap atau mengambil elektron ya. Nah, menyerap elektron. Nah, kasusnya contohnya misalkan Na. Na itu untuk mencapai stabil dia melepaskan elektron, yaitu 1 elektron. Nah, di sini konfigurasinya kan 281 memiliki elektron valensi itu 1 ya. Nah, sehingga lebih mudah dia melepaskan 1 elektron untuk mencapai 8, jadi 28. Nah, akan melepas 1 elektron membentuk ion Na+, sehingga konfigurasinya menjadi 28. Nah, kan dengan melepaskan 1 elektron dia menjadi stabil 28. Nah, beda dengan Cl yang konfigurasinya itu memiliki elektron valensi 7. Nah, jadi lebih mudah dia menangkap atau menyerap 1 elektron. Nah, sehingga konfigurasinya memiliki elektron valensi 8. Jadi yang tadi 287 menjadi 288. Nah, kalau natrium tadi 281 menjadi 28. Nah, cuma menariknya di sini yaitu ionnya ya, ion Na+ dengan Cl-. Jadi kalau suatu unsur itu melepaskan elektron, maka dia akan menjadi ion positif atau sifatnya menjadi positif. Nah, kalau dia melepaskan elektron. Kalau dia menyerap elektron, dia akan menjadi ion negatif. Nah, inilah cara membentuk ion. Jadi cara membentuk ion itu adalah dengan melepaskan elektron, dia menjadi ion positif, atau dengan cara mengikat elektron, dia menjadi ion negatif. Nah, itu dia. Ini ada super solusi Kuiper ya. Untuk mencapai kestabilannya, atom-atom yang memiliki elektron valensi 1, 2, dan 3 umumnya cenderung melepaskan elektron. Jadi ini merupakan suatu kesimpulan dari beberapa unsur. Jadi kalau unsur itu memiliki elektron valensi 1, 2, dan 3, nah dia memiliki kecenderungan itu melepas elektron. Nah, sedangkan atom-atom yang memiliki elektron valensi 4, 5, 6, dan 7 umumnya cenderung menyerap elektron. Jadi kalau 4, 5, 6, 7 itu kecenderungannya adalah menyerap atau mengambil elektron. Kalau 1, 2, 3 itu melepaskan. Itu dia. Ini kecenderungannya. Jadi ada kalimat kecenderungan. Artinya tidak semuanya itu, atau bisa sebagian kecil, bisa sebagian besar. Jadi kita harus memperhatikan kalimatnya ini adalah cenderung itu. Nah, kedua masuk ke lambang Lewis ya. Oke, lambang Lewis kita akan masuk ke video berikutnya.